Kabar biduk rumah tangga Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola diambang perceraian. Informasi tersebut didapatkan langsung dari Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Haji Cece Rukmana Ibrahim, Rabu siang kemarin. Dikatakan Haji Cece, gugatan tersebut didaftarkan pada akhir bulan Maret 2020 lalu oleh istri Zumi Zola yang bernama Sherin Taria. Diketahui Zumi Zola yang tengah menjalani masa hukumannya selama 6 tahun penjara akibat terjerat kasus dugaan suap RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 lalu. Lantas apa alasan Sherin Taria sehingga menggugat cerai Zumi Zola? Betul, Zumi Zola itu digugat oleh istrinya. Istrinya itu adalah Sherin Taria binti Haji Sudirman. Sedangkan tergugat Zumi Zola bin Haji Zulkifli Nurdin. Iya Pak, kapan Pak? Itu gugatan masuk tertanggal 26 bulan Maret 2020. Penetapan majelis hakim langsung pada hari itu juga tanggal 26 bulan Maret 2020 oleh majelis hakim, mulai disidangkan tanggal 17 bulan 6 bulan Juni 2020. Kenapa? Karena hari itu terpotong adanya COVID-19 sehingga persidangan di waktu itu ditunda dan baru dilanjutkan kembali pada tanggal 17 bulan 6 2020. Kalau alasan dari gugatan istrinya di sini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat. Penggugat itu adalah istri Sherin, tergugat itu adalah Zumi Zola. Yang kedua, kurang perhatian dari pihak tergugat kepada penggugat. Itu alasannya. Cekcoknya ini tidak dijelaskan di sini sejak kapan-kapannya. Cuman hanya itu saja, bahwasanya gugatan itu diajukan karena adanya perselisihan dan pertengkaran. Faktor ekonomi ada nggak? Karena kan faktor ekonomi tidak ada disebutkan, hanya tidak ada perhatian atau kurang perhatian. Ya, mungkin saja kurang perhatian itu karena kondisi dari tergugat seperti itu ya. Kami tidak menjustifikasi mengenai masalah kelanjutannya. Kami tidak mengarahkan tentang masalah sebab-sebab itu, hanya setelah tanggal 17, setelah sidang yang pertama 17 bulan 6 atau Juni 2020, itu majelis hakim mengarahkan ke mediasi sesuai dengan perintah peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Kenapa harus mediasi? Karena di dalam perma itu disebutkan apabila para pihak hadir di persidangan, dalam persidangan pertama hari itu tanggal 17 bulan 6 2020 itu penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya, tergugat hadir kuasa hukumnya. Kalau gugatan itu keduanya hadir di persidangan, maka dalam pemeriksaan adalah langsung mediasi. Oleh karena tergugat ada di Bandung, mungkin mediasi itu bisa dilaksanakan melalui telekonferensi. Atau kalau tidak telekonferensi, itu pihak kuasa hukumnya mendapatkan surat kuasa istimewa dari pihak tergugat, dan juga kuasa hukum penggugat dengan kuasa istimewa tersebut melaksanakan mediasi langsung di hadapan mediator Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tidak melalui telekonferensi. Tetapi kalau menginginkan bahwasanya mediasi itu maksimal, yang terbaik adalah langsung bicara dengan telekonferensi yang dipimpin langsung oleh mediator. Dalam sidang yang kemarin itu agendanya ditunda oleh majelis hakim adalah untuk agendanya mediasi. Tentang mediasinya kami sebagai humas belum dapat informasi kapan dilaksanakan, karena itu harus berkoordinasi dengan mediator. Mediator belum melaporkan kepada kami. Kami sebagai humas hanya ada mendapatkan data tentang masuknya gugatan dengan nomor perkara
1244 garis miring Perdata titik G 2020 PAJS nomor perkara. Oh tidak, di dalam gugatan ini tidak dicantumkan tentang gugatan hak asuh anak dan harta gono gini. Jadi hanya gugatan cerai saja, jadi tidak kumulasi. Kalau kumulasi itu kan gugatan cerai, gugatan hak asuh anak dan harta gono gini. Ini di sini ansih hanya gugatan cerai saja. Tapi dalam perjalanan. Kalau mengenai masalah gugatan, kita nanti pasti akan berpatokan dengan surat gugat ini. Kalau di dalam surat gugatan ini hanya menggugat tentang perceraiannya saja, maka itu saja yang nanti akan diperiksa oleh majelis hakim. Sedangkan kalau mengenai gugatan hak asuh anak atau gugatan harta gono gini, itu bisa diajukan dalam persidangan yang lain. Jadi ada mengajukan gugatan baru. Mendapatkan informasi dari hakim, dari majelis hakimnya, ketua majelis, melalui kuasa hukumnya tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat. Ini informasi dari ketua majelisnya yang disampaikan kepada kami sebagai humas di Pengadilan Agama